Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Kembali lagi nih sama aku, channel yang gak habis-habisnya ngasihin materi tentang pembelajaran. Pertama-tama, buat kalian yang lagi nonton video ini, nih, dengerin ya. Kalian ini mah wajib buat di-subscribe, nge-like, dan komen videonya. Oke, ditunggu ya. Nah, materi yang bakal aku jelasin di sini adalah materi tentang komunikasi bisnis. Jangan bosan-bosan ya kalau nonton tentang komunikasi bisnis. Itu tuh seru banget. Oke, disimak ya. Sebelumnya, kenalin lagi nih. Saya Aulia Agustina dari kelas E4 dengan nomor NPM 101202222. Mahasiswi dari STIS Stanley Bandung Business School. Materi 1, kita bakal ngebahas tentang dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. 1. Korespondensi bisnis. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Arena komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik berkaitan bisnis atau non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi kaitannya dengan penyelenggaraan bisnis. Fungsi surat bisnis. 1. Surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. 2. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan. 3. Alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Misalnya, surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, dan lain-lain. 4. Alat untuk mengingat, misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan. 5. Buku sejarah atau historis. Misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat kepanitiaan usaha, dan surat penggabungan usaha. 6. Pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah atau instruksi. Dan yang terakhir, media promosi bagi pengirim surat. Pengelompokan surat. Pengelompokan surat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengelompokan surat menurut wujudnya. Contohnya, kartu pos, warkat pos, telegram, atau telex. Yang kedua, pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Contohnya seperti surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, dan surat sosial. Yang ketiga, pengelompokan surat menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju. Contohnya surat edaran atau surat pengumuman. Yang keempat, pengelompokan surat menurut sifatnya. Contohnya surat konfidensial atau terbatas dan surat rahasia. Kelima, pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Contohnya seperti surat segera, surat kilat, dan surat biasa. Dan yang terakhir, pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya. Pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya sangat tergantung dari maksud atau tujuan pengirim surat. Misalnya, surat pesanan produk, surat keterangan, surat penolakan kerja, penerimaan kerja, atau surat panggilan wawancara. Contoh-contoh surat bisnis. Ada surat pemesanan, surat konfirmasi, surat pengaduan, surat penagihan, surat peringatan, surat perintah kerja, surat pengumuman, surat kuasa, dan surat perjanjian. Materi selanjutnya ada penulisan resume. Istilah resume atau daftar riwayat hidup bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru, karena resume merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting
pada saat memasuki dunia kerja. Resume atau kurikulum vitae merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Resume atau daftar riwayat hidup ini merupakan poin-poin penting tentang kemampuan diri sendiri, dimulai dari tujuan karir, informasi pribadi, pendidikan, penguasaan bahasa asing, presentasi, dan referensi. Materi selanjutnya ada materi lamaran. Eits, bukan lamaran nikah, tapi surat lamaran kerja. Adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada bidang tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan 1. Attention. Artinya, pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat. 2. Interest. Pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Ketiga, desire. Pelamar kerja harus bisa menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Keempat, ada action. Pelamar kerja harus bisa memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginan dalam menulis surat tersebut. Materi selanjutnya ada wawancara. Nah, beberapa hal yang mencangkup dan yang berkaitan dengan masalah wawancara kerja antara lain 1. Arti pentingnya wawancara kerja. 2. Persiapan wawancara kerja. 3. Bagaimana mengenali pekerjaan dan perusahaan. Keempat, pertanyaan-pertanyaan penting dalam wawancara dan ucapan terima kasih setelah wawancara. Ada baiknya kita melakukan hal-hal yang akan kita lakukan saat wawancara, seperti datang lebih awal, bersikap yakin dan optimis, jujur, atur nada suara yang tepat, bicara yang jelas dan tegas, tetap dengan wajar pada saat diwawancarai, berpakaian rapi dan sopan, dan jangan lupa tersenyum. Juga hindari untuk datang terlambat, terlihat nampak kesal, berbohong, melipat tangan di dada, bertopang dagu, membungkuk, meletakkan tas atau tangan di meja wawancara kerja, duduk sebelum dipersilahkan, emosional, mudah tersinggung, tidak sabar. Tolong hindari hal-hal yang membuat kerugian bagi diri sendiri. Karena wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada dan merupakan kesempatan emas yang tak mungkin terulang lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan membuat pewawancara yakin akan kemampuannya. Nah, materi yang akan kita bahas kembali yaitu tentang pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis, serta negosiasi. Apa sih laporan dan proposal bisnis? Laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Tahapan perencanaan yaitu 1. Laporan umumnya diminta oleh orang yang memiliki wewenang lebih tinggi. Artinya, laporan tersebut ditujukan kepada atasan. 2. Laporan berjalan ke atas dalam struktur organisasi, yang artinya karena laporan memang diminta oleh orang yang memiliki wewenang lebih tinggi, maka secara struktural laporan itu naik ke atas. 3. Laporan ditulis secara sistematis, yang berarti dalam penyampaian pesan atau informasi digunakan sistematik tertentu. Keempat,
Laporan menekankan objektivitas, artinya laporan dimaksudkan untuk membantu pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah. 5. Laporan disiapkan untuk khalayak yang terbatas, artinya laporan tersebut tidak untuk dibaca setiap orang, melainkan hanya mereka yang memiliki kewenangan dalam struktur organisasi atau lembaga bisnis. Nah, jenis-jenis laporan ada laporan formal dan informal. Laporan berdasarkan panjang dan pendeknya laporan, berdasarkan isi pesan yang dituliskannya, apakah informasional atau analitis, laporan vertikal atau lateral, dan laporan eksternal atau internal. Materi selanjutnya tentang presentasi bisnis. Nah, secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan tentu saja harus menarik, sederhana, dan mudah dipahami. Kedua, menghibur audiens. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Ketiga, menyentuh emosi audiens. Seorang pembicara yang berpengalaman tentunya tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiens. Dan yang terakhir, memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan terakhir presentasi bisnis adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuai yang dikehendaki pembicara. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi negosiasi. Dalam setiap proses negosiasi, selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda sudut pandangnya. Agar dapat menemukan titik temu atau kesepakatan, kedua belah pihak perlu bernegosiasi. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak, sehingga terjadi proses saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Wah, udah sampai di materi 3 nih. Di sini kita akan ngebahas rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. 1. Rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya. Sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba profit. Nah, rapat bisnis itu apa? Rapat bisnis itu adalah suatu pertemuan yang membicarakan tentang jual beli atau usaha dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan. Nah, adapun tujuan rapat, salah satunya adalah berbagi informasi, penjajakan ide atau gagasan, evaluasi ide atau gagasan, pengambilan keputusan, membuat dokumen, dan motivasi peserta rapat. Yang kedua ada penulisan laporan bisnis. Menurut Hemstreet and Betty, laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain guna membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Laporan singkat. Karakteristik laporan singkat, kebanyakan laporan singkat hanya mencangkup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts
atau seperti lembar halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak, karena hanya terdiri atas satu atau dua halaman saja. Oleh karena itu, laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau body, suatu laporan yang mencangkup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Laporan formal. Nah, laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun sesuatu laporan formal sangat penting dalam membuat perencanaan formal. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain mendefinisikan masalah, membuat kerangka atau outline untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian atau riset, dan menganalisis data. Nah, di materi keempat ada praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Pengertian rapat yang tadi udah dijelaskan adalah sejumlah orang yang bertemu untuk melaksanakan bisnis. Rapat menurut Kane Davis 1988 adalah untuk memperoleh partisipasi dan sambutan aktif, sarana untuk memperoleh informasi dan menghasilkan umpan balik. 3. Memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara pribadi dan menghasilkan perasaan persahabatan. Nah, lebih dari 40% jam kerja, pimpinan dan manajemen perusahaan dipergunakan untuk memimpin atau menghadiri rapat. Jumlah jam kerja para eksklusif dan staf yang terpakai untuk menghadiri rapat kerja setiap tahun cukup substansial. Walaupun demikian, tidak sedikit pimpinan dan para anggota manajemen yang belum menghiraukan upaya untuk menyelenggarakan rapat kerja seefektif mungkin, sehingga menimbulkan banyaknya keluhan tentang efektivitas rapat-rapat di tempat kerjanya. Materi kelima tentang komunikasi dengan teknologi informasi. Nah, siapa sih yang gak kenal sekarang teknologi di zaman ini udah canggih? Yap, betul. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya dalam komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Nah, teknologi informasi dalam komunikasi bisnis umumnya digunakan untuk berkomunikasi dalam kantor, berkomunikasi jarak jauh, mengkomunikasikan barang dan jasa, dan berkomunikasi dengan konsumen. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa agar penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis menjadi efektif, maka kita harus belajar untuk tetap menjaga perspektif bahwa teknologi adalah sebuah alat atau perangkat yang dapat membantu untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan, membantu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, bukan untuk menggantinya. Dan yang terakhir, materi ke-6 ada tentang penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Dampak media sosial dan komunikasi bisnis dalam bisnis online yaitu sosial media dan komunikasi bisnis meningkatkan kesadaran mereka. Sosial media berbasis komunikasi bisnis membantu untuk menjalani komunikasi yang mudah dengan para pelanggan. Sosial media lebih menghemat biaya loh. Selesai deh. Terima kasih sudah mau menonton video yang saya jelaskan. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang baik. Teman-teman bisa bertanya melalui email di bawah ini. See you guys, sampai ketemu di materi selanjutnya. Jangan putus belajar, oke? Fighting!